Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aprilia dengan NIM 2305011110052. Dengan adanya video ini, saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bank yang diampu oleh Ibu Farahia, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa negara harus memiliki lembaga keuangan? Ya, negara harus memiliki lembaga keuangan dikarenakan lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian. Lembaga keuangan juga sebagai mediator antara kelompok masyarakat, sehingga operasi keuangan yang penting bagi individu dan perusahaan semua mengandalkan lembaga keuangan untuk melakukan transaksi dan investasi. Lembaga keuangan juga memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama seperti berbagai jenis bank, perusahaan perwalian, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dan perdagangan investasi. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama di bidang keuangan, seperti menawarkan layanan rekening giro, membuat pinjaman bisnis, swasta, dan hipotek. Lalu pertanyaan kedua yaitu, menurut Anda, apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan alasannya. Ya, Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen. Alasannya yaitu untuk menjamin kebijakan moneter dan keuangan yang objektif, analisis yang valid dan ilmiah, dan mempercayai pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, independensi diperlakukan untuk menjaga perimbangan pengaruh kebijakan moneter dan fiskal agar kebijakan makroekonomi tetap stabil. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Lembaga keuangan perlu diatur dan dijamin untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor keuangan. Hal tersebut dilakukan melalui peraturan undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pengaturan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berfungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga pembiayaan. Lalu pertanyaan terakhir yaitu, sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Menurut Anda, apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang? Yang pertama, bank konvensional. Kelebihan dari bank ini mempunyai sistem pembiayaan yang fleksibel yang mungkin lebih mudah diterapkan pada kondisi ekonomi yang berubah-ubah, mempunyai sistem pengelolaan risiko yang lebih kompleks yang mungkin lebih efektif dalam mengurangi risiko keuangan. Lalu kekurangan dari bank ini tidak mengikuti syariah yang mungkin menyebabkan konsumen yang membutuhkan bank syariah tidak akan menggunakan bank konvensional. Lalu yang kedua yaitu bank syariah. Kelebihannya yaitu misalnya syariah yang mungkin lebih mencukupi dengan kebutuhan konsumen yang membutuhkan bank syariah, dan mengikuti prinsip syariah yang mengurangi risiko keuangan yang mungkin lebih efektif dalam mengurangi risiko keuangan. Lalu kekurangan dari bank syariah ini, sistem pembiayaan yang fleksibel kurang yang mungkin lebih sulit diterapkan pada kondisi ekonomi yang berubah-ubah, tidak memiliki sistem pengelolaan risiko yang lebih kompleks yang mungkin lebih sulit dalam mengurangi risiko keuangan. Lalu yang ketiga yaitu BPR konvensional. Kelebihan dari BPR konvensional ini mempunyai sistem pembiayaan yang fleksibel yang mungkin lebih mudah diterapkan pada kondisi ekonomi yang berubah-ubah, mempunyai sistem pengelolaan risiko yang lebih kompleks yang mungkin lebih efektif dalam mengurangi risiko keuangan. Tapi kekurangan dari BPR konvensional ini tidak mengikuti syariah yang mungkin menyebabkan konsumen yang membutuhkan bank syariah tidak akan menggunakan BPR konvensional. Lalu yang terakhir yaitu BPR syariah. Kelebihan dari BPR syariah ini misalnya syariah yang mungkin lebih mencukupi dengan kebutuhan konsumen yang membutuhkan bank syariah, dan mengikuti prinsip syariah yang mengurangi risiko keuangan yang mungkin lebih efektif dalam mengurangi risiko keuangan. Kekurangannya yaitu sistem pembiayaan yang fleksibel kurang yang mungkin lebih sulit diterapkan pada kondisi ekonomi yang berubah-ubah, tidak memiliki sistem pengelolaan risiko yang lebih kompleks yang mungkin lebih sulit dalam mengurangi risiko keuangan. Strategi yang dapat dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang yaitu bank konvensional dan bank syariah
strateginya yaitu memperkuat sistem pengelolaan risiko yang lebih kompleks, yang mungkin lebih efektif dalam mengurangi risiko keuangan, dan memperkuat sistem pembiayaan yang lebih fleksibel, yang mungkin lebih mudah diterapkan pada kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Lalu, BPR konvensional dan BPR syariah strateginya yaitu memperkuat sistem pengelolaan risiko yang lebih kompleks, yang mungkin lebih efektif dalam mengurangi risiko keuangan, dan memperkuat sistem pembiayaan yang lebih fleksibel, yang mungkin lebih mudah diterapkan pada kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.